Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita Ustaz Zaini, yang kami muliakan sahabat dan senior kami di BMI Bapak Muhadis, yang kami muliakan Bapak Zainal Arifin, Bapak Ustaz Zakaria, dan para tokoh masyarakat yang mohon maaf belum bisa disebutkan namanya satu persatu, Pak Rahmat, Ketua RT, Pak Subur, dan para jamaah sekalian. Yang pertama, saya senang sekali bisa menghadiri acara akikah dari saudara kita Pak Halim. Saya saat ini sedang reuni sebenarnya, ya, karena almarhum Bapak Nimin ini sudah seperti bapak saya. Saya datang ke Bilimun, ya, di tahun 84, ibu sekalian, lama benar ya. Jadi di depan ini ada dulu lapangan sepak bola, ya. Dulu tempat saya sama Pak Rahmat main bola di SD 03. Jadi ini seperti reuni, dan saya selama tadi proses acara saya mengenang Pak Nimin, ya, Pak Haji Nimin, ya. Baik, para jamaah sekalian, tadi sekilas tentang akikah sudah diterangkan oleh Bapak Muhadis. Mungkin saya akan sedikit berbagi ilmu terkait dengan profesi saya sebagai psikolog. Apa kira-kira pembelajaran yang kita dapatkan dalam proses kita bersolawat, mengikuti maulid, termasuk seluruh proses yang ada di akikah ini? Yang pertama adalah tentu kita bersyukur karena Islam sangat menghargai, sangat menghormati, sekaligus mengingatkan kita semua bahwa semua peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami itu selalu diupacarakan. Untuk apa? Sebagai pengingat kita bahwa kita tidak bisa melepaskan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahami ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang semua termasuk kita lalui. Yang pertama tentunya adalah kelahiran, yang hari ini, malam ini kita syukuri, ya, kita melakukan maulid, akikah, kemudian kita tadi memotong rambut. Apa pembelajaran? Kalau tadi ya, termasuk saya tadi gunting rambut, kita semua tentu senang dengan kelahiran bayi, kelahiran anak kita, cucu kita. Kenapa? Karena tentu anak-anak ini, keturunan kita, menjadi penerus perjuangan kita, kemudian menjadi penerus dari doa-doa yang akan menemani kita ketika kita sudah tiada. Jadi akhina saudara kita Pak Halim sudah nyaman karena dia punya banyak pasukan, anak cucu yang insya Allah akan terus mendoakan beliau. Dan doa-doa itu akan mengiringi kehidupan beliau selama beliau hidup dan ketika nanti sudah memasuki alam berikut. Kita senang melihat bayi, kita senang melihat anak kecil. Kenapa? Karena bayi, anak kecil itu masih bersih. Ketika bayi lahir, ya, dalam proses kelahiran, ibu kita, istri kita, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan seterusnya. Lalu bayi itu lahir. Bayi itu ketika lahir pasti ditandai oleh yang namanya tangisan. Tangisan itu secara ilmu fa'ali, secara ilmu biologis adalah tanda bahwa
bayi itu hidup, bayi itu sehat, bayi itu beradaptasi dengan perubahan suhu, perubahan alam dari sejak dia begitu nyamannya di alam rahim, di dalam kandungan ibu, nyaman, tenang, damai, hangat, lalu dia lahir, mengalami perubahan suhu, maka dia menangis. Maka seluruh bidan, seluruh dokter kalau melihat bayi itu menangis sudah tenang, sudah nyaman, berarti bayi itu normal. Tanda bayi itu sehat. Namun secara spiritual, kenapa bayi itu menangis? Karena bayi itu sebenarnya mulai merasakan ketidaknyamanan hidup di dunia. Kita pahami bahwa kita mengalami banyak alam. Ada alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, alam akhirat, surga dan neraka. Secara spiritual, bayi itu menangis karena bayi itu melihat banyak ketidaknyamanan, banyak dosa-dosa, banyak kejahatan yang terjadi di alam dunia di alam dunia. Ibaratnya itu bayi itu menangis seperti seakan-akan ingin mengatakan, aku tidak kuat di dunia. Aku melihat banyak dosa di dunia. Karena sedemikian bersihnya yang namanya bayi. Maka kita sering mendengarkan cerita begitu. Kalau orang alim, orang soleh, guru-guru kita itu kalau bisa melihat dengan mata spiritualnya, mata rohaninya, wajah-wajah beliau itu seperti anak bayi. Kenapa? Karena bersih dari dosa. Seperti bayi atau seperti anak-anak. Nah, kita ingat zaman kita waktu kecil atau kita lihat anak kecil secara umum, ya, anak-anak TK atau anak kelas 1, kelas 2. Itu secara keilmuan anak-anak pada usia ini adalah anak-anak yang berada pada fase paling cerdas. Maka ada ungkapan al-ilmu fis sighari kan nakshi alal hajar. Barang siapa yang menuntut ilmu di masa kecil itu seperti prasasti, mengukir tulisan di atas prasasti, di atas batu. Jadi langgeng, jadi abadi. Itu karena kehebatan anak kecil. Imam Syafi'i, para ulama itu menghafal Quran itu pada usia di bawah 10 tahun. Secara psikologis juga, secara keilmuan psikologi, kenapa anak kecil itu cerdas? Karena anak kecil itu, bayi-bayi itu, anak-anak balita itu daya screen, filter dari pikirannya itu masih sangat tipis. Jadi dia nggak ada beban pikiran. Seperti kita orang dewasa ya, beban kita terlalu banyak nih, beban utang, beban mendidik anak, beban istri, ya banyak tebel nih. Ya. Nah, banyak beban. Nah, kalau anak-anak nggak ada beban, maka dia ngomong ya ngomong ngomongnya sangat jujur karena tidak ada lapisan-lapisan yang dalam di dalam pikirannya. Filternya tipis sekali. Maka ketika dia mendapatkan ilmu, arahan, instruksi dari sang guru, itu cepat masuknya. Semakin dewasa, nah mulai egonya muncul, mulai gengsinya muncul, mulai egoismenya muncul, mulai banyak mulai nih, mulai berkenalan dunia. Mulai, dunia itu mengasyikkan, dunia itu menipu, dunia itu dan seterusnya.
sehingga kita melupakan masa kecil kita. Nah, maka akikah ini sebaiknya kita manfaatkan untuk kita kembali ke masa kecil kita, kembali ke masa-masa di mana kepolosan, kejujuran, apa adanya, keikhlasan, ketulusan itu betul-betul kita hayati. Anak kecil kan kalau apa-apa saya polos, tulus, ikhlas. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada maksud di balik maksud. Dia ngomong apa adanya. Nah, maka akikah kita pada malam hari ini, setelah kita bertabaruk, bertawassul, setelah kita mengenang dengan Maulid Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, pembelajaran berikutnya adalah kita ingin kembali lagi seperti anak kecil lagi. Anak kecil yang sedikit dosanya, anak kecil yang polos, tulus, apa adanya, anak kecil yang bersahabat dengan orang lain apa adanya, bukan karena kepentingan, bukan karena ada tujuan-tujuan lain selain persahabatan itu sendiri. Anak kecil yang kemudian tidak tahu apa-apa lalu ingin belajar. Anak kecil yang tulus ingin menghormati, menjaga, melindungi kedua orang tua. Masa dan jiwa-jiwa yang sebenarnya masih bersemayam di dalam diri kita inilah yang harus kita jaga. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian para jamaah, setelah masa kecil kita, masa remaja, masa dewasa, ya, usia kita makin menua, yang 40 kalau ingat usia 30, ya, yang 30 ingat kalau usia 20. Kita seolah-olah ingin diingatkan banyak sekali hal-hal yang di dalam kehidupan ini tidak kita lakukan. Banyak sekali yang di dalam kehidupan ini kita kehilangan fokus. Banyak sekali di dalam kehidupan ini kita sebenarnya ingin kembali ke masa lalu untuk berbuat terbaik di masa lalu tersebut. Yang sudah menikah, aduh dulu waktu bujang, kenapa saya tidak ini? Yang sudah berkeluarga, punya anak, oh dulu waktu belum punya anak, kenapa saya tidak menabung ya? Kan begitu seterusnya. Nah, mumpung hari-hari masih diberikan kesempatan kepada kita, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada penyesalan yang muncul di dalam diri kita di hari kemudian. Karena apa? Bapak Ibu para jamaah sekalian, satu-satunya cita-cita yang ada dari para jenazah di alam kubur adalah ingin hidup kembali dan ingin beramal soleh. Maka di sanalah kehidupan ini menjadi sedemikian berarti, berharga, bermakna kalau kita mengingat kematian. Seperti halnya kita bisa merasakan nikmatnya kesehatan ketika kita berada di dalam rasa sakit. Maka kita diingatkan untuk banyak-banyak mengingat kematian, untuk menghargai kehidupan yang sedang kita jalani. Mari dengan akikah ini, dengan mendoakan cucu daripada Pak Halim, kita menumbuhkan kembali jiwa-jiwa kanak-kanak kita agar kita menjadi manusia dewasa tetapi dengan jiwa kanak-kanak yang tulus, yang ikhlas,
yang spontan, yang jujur, yang apa adanya, dan jiwa anak-anak ini terus kita pelihara sehingga yang ada di dalam kehidupan kita adalah amal sampai kita menemui kematian, sampai kita menjadi husnul khotimah. Saya kira demikian apa yang dapat saya bagikan dari pemahaman saya tentang akikah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.